nih hari ini, Bu? Sepertinya agak galau sedikit, Bu, karena ada permasalahan keterkaitan siswa saya yang selama ini yang saya tidak pernah merasakan sesuatu yang terjadi seperti itu, tapi pada hari ini tadi di sekolah tiba-tiba terjadi hal yang tidak saya inginkan, Bu. Tiba-tiba siswa saya semacam melawan saya meskipun tidak seperti ya tahulah anak SD itu Bu, kadang-kala kan cara melawannya tapi ndak sekasar orang dewasa sih, cuman karena kita sebagai guru tidak pernah menemukan siswa tersebut yang dulunya siswa itu anaknya baik-baik, ndak pernah melawan, tiba-tiba melawan saya gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Oh, Iya kemudian Bu. Bu, untuk anak tersebut nih kan Ibu mengalami masalah dengan anak murid Ibu. Nah, dengan saya nih hari ini curhat dengan Ibu, sesi coaching dengan Ibu, kira-kira apa ya sih yang menjadi harapan atau tujuan yang ingin Ibu wujudkan di sesi ini? Baik Bu, dengan adanya sesi coaching ini Bu yang kita lakukan, saya berbagi dengan Ibu mungkin permasalahan yang saya hadapi bisa teratasi Bu. Itu yang harapan saya Bu. Oke. Terus apa yang, mendasari Ibu memiliki harapan bahwa, dalam sesi coaching ini nanti Ibu bisa menemukan jalan temu atau solusi dari masalah Ibu? Apa yang mendasari harapan tersebut, Ibu? Iya, hal yang mendasar saya melakukan hal coaching ini, karena, saya bisa berbagi dengan Ibu mungkin, nanti ada masukan dari Ibu mungkin bisa untuk bagaimana saya bisa, eee, memberi motivasi atau apa kepada siswa saya. Itu harapan saya dengan melakukan coaching ini permasalahan saya akan teratasi, Bu. Oke, baik tadi kan Ibu sudah menyatakan tujuannya Ibu, berarti sekarang saya mencoba untuk bertanya kepada Ibu tentang sebenarnya kondisi pada waktu saat ini yang Ibu alami itu gambarannya, eee eee, bisa Ibu gambarkan kepada saya kondisi atau keadaan yang bagaimana yang membuat Ibu tuh yakin bahwa, dengan kucing ini keinginan Ibu tuh sudah tercapai? Baik Bu, gambaran saya dengan adanya coaching ini, tujuan saya bisa tercapai. Karena apa? Dengan mungkin ada keterbukaan saya dengan Ibu selaku coach saya, mungkin itulah tadi Bu, ada permasalahan akan teratasi dengan masalah siswa tadi. Mungkin saya bisa sharing dengan Ibu bagaimana cara Ibu bisa menyemangatin saya, bisa membangkitkan pemikiran saya bagaimana solusi saya untuk menghadapi siswa saya tersebut. Oke, baik Bu, jadi, semoga harapan Ibu nanti bisa terjawab setelah sesi coaching ini ya, Bu, ya. Amin. Jadi pertanyaan saya yang selanjutnya, jadi tadi kan Ibu sudah menceritakan bahwa Ibu ada permasalahan dengan murid Ibu yang berubah sejak dari dulu tiba-tiba sekarang berubah. Nah, coba Iya Ibu Bu. gambarkan kondisi saat ini yang membuat Ibu merasa murid itu berubah dibandingkan yang sebelumnya itu di kondisi seperti apa, Bu? Coba diceritakan kepada saya. Iya Bu, awalnya siswa saya itu sekarang dia duduk di kelas 5. Dari kelas 1 sampai kelas 5 dia enggak pernah, melawan saya atau mungkin, menyinggung perasaan saya. Siswa itu adalah siswa yang baik. Tapi pada saat kemarin itu, tiba-tiba dia dengan tegas saya ngajak dia pada ini Bu, dia kan lagi sedang bermain bola karena hobinya di bola kan. Cuman karena pada saat itu saya ngajak dia latihan senam. Kebetulan saya itu di koordinator senam untuk persiapan Porseni. Nah, jadi semua peserta yang ada latihan, semua kontingen itu. Tapi siswa saya ini enggak mau, lagi asiknya bermain bola. Padahal maksud saya tuh sebentar aja, jangan sampai nantinya pada saat tampil di kabupaten dia enggak bisa. Nah, itulah permasalahannya, Bu.
Oh begitu ya, Bu, ya. Oke, Iya. kalau dari ceritanya Ibu nih, saya menangkap sedikit. Kalau menurut kacamata Ibu, apa yang mendasari anak tersebut itu, berubah atau melakukan hal itu, Bu? Kenapa dia merasa marah dengan diminta untuk ikut senam, padahal itu harus diwajibkan. Kira-kira menurut Ibu, apa sih yang mendasarinya, Bu? Iya, sebenarnya Bu Heni, saya kan selaku gurunya sebetulnya, memang sudah tahu apa yang ada pada diri anak. Cuman karena kebutuhan tadi, saya paksakan dia harus mengikuti senam. Semestinya, saya berikan waktu dulu dia untuk bermain bola seperti itu kan. Karena dia Mhm. tidak senang, dia hobinya bermain bola, saya ajak senam. Nah, jadi dari situ bagaimana cara saya untuk kedepannya bisa memotivasi siswa tersebut, bisa mengajaknya mungkin dengan strategi apa supaya siswa tersebut punya minat atau punya hobi di senam, yang awalnya dia memang tidak suka dengan kegiatan senam tersebut. Jadi bagaimana cara saya lah Bu untuk kedepannya. Ya, setiap guru itu pasti tahu Bu yang namanya mengatasi siswa. Setiap guru itu tahu, cuman hanya aja pada saat itu mungkin saya paksakan dia. Oke, Bu. Jadi, menurut Ibu memang ada kurang sinkron antara keinginan anak dengan kegiatan yang sedang dilakukan ini ya, Bu, ya. Nah, kalau menurut Ibu, tadi kan Ibu menyatakan bahwa, eee, pintar-pintarnya Ibu untuk memilih, melakukan pendekatan kepada anak ya. Terus, hal baik apa yang bisa Ibu lakukan? Ini untuk membuat murid tersebut tidak lagi melakukan hal seperti itu di kemudian harinya. Jadi rencana realnya yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut itu tidak melakukan hal yang sama seperti itu lagi. Kira-kira menurut Ibu apa? Iya, baik Bu Heni, kalau menurut saya untuk kedepannya setidaknya saya akan mengadakan pendekatan, memberikan motivasi kepada siswa saya supaya bisa bersemangat lagi meskipun sesuatu itu tidak ya baginya dia tidak hobi untuk senam, tapi bagaimana saya bisa memotivasinya, bagaimana saya bisa mengadakan pendekatan kepada siswa saya tersebut agar dia lebih menyukai kegiatan senam tersebut. Oke, baik Bu. Jadi, kalau saya tangkap dari yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya, Ibu akan melakukan motivasi ya, Bu, ya, untuk anak tersebut ya, Bu, ya. Nah, Baik Bu. kira-kira, seberapa lama Ibu bisa membuat, anak tersebut bisa berubah motivasinya yang tadinya ogah-ogahan, tidak mau melakukan hal itu, sehingga anak tersebut bisa memahami, oh bahwasanya ini adalah sebuah hal yang memang harus dilakukan walaupun dia tidak suka gitu. Kira-kira berapa lama, Bu? Ya Bu, karena untuk mengubah pola pikir siswa itu tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi insya Allah saya berjanji untuk dalam waktu 4 minggu, insya Allah siswa tersebut akan berubah. Dengan cara mungkin saya mengadakan pendekatan kepada siswa tersebut, saya ajak akrab dia, jadi dia merasa tidak ada takutnya lagi, tidak ada rasa segan atau apa, atau tidak menyukai, karena setiap siswa itu sebelum dia mempelajari atau menyukai pelajaran, dia terlebih dahulu harus menyukai gurunya. Mungkin pada saat itu karena kesibukan saya, ada mood saya yang mungkin pada saat saya mengajak siswa saya tadi, mungkin ya ada roman wajah saya yang mungkin tidak enak dilihatnya, maka pada saat itu dia merasa tidak nyaman, begitu dia dengan cara walaupun tidak melawan secara kasar, tapi secara tingkah laku dia melawan saya. Tapi untuk kedepannya saya akan selalu berusaha bagaimana membuat situasi saya yang harus selalu nyaman dipandang dan dirasakan oleh siswa saya, dan insya Allah saya akan mendekati siswa saya dengan pendekatan selalu dengan mengajar dengan hati seperti itu, mengajak mereka dengan kelembutan, dengan hati seperti itu Bu, sehingga mereka tidak melawan saya lagi. Oke, baik, Bu. Jadi kalau saya yang menangkap dari yang Ibu sampaikan tadi,
bahwasanya ketika seorang guru memberikan, sebuah tugas atau mungkin memberikan sebuah, ajakan untuk siswa tersebut untuk melakukan kegiatan sesuatu kegiatan, kita harus melihat dulu ya, Bu, ya, tadi Ibu sampaikan harus melihat dulu minatnya, Iya, kemudian Bu. mengajak anak tersebut untuk menyukai hal tersebut, benar kan, Bu, yang Ibu sampaikan tadi Iya iya, seperti Bu, itu? iya. Nah nah dari situ, eee, ternyata dari kucing kita, secara tidak langsung ya, Bu, tadi Ibu sudah menemukan sendiri, cara yang bisa Ibu lakukan untuk, menghadapi masalah di mana seorang siswa itu merasa marah terhadap, tugas yang Ibu berikan. Jadi Mmm, semoga dengan kucing ini, Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi dan bisa. menjalankannya penuh dengan tanggung jawab, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Nah, setelah ini bagaimana, Bu, perasaan Ibu, setelah melakukan kucing dengan saya? Baik, Bu, setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, perasaan saya lega dan, permasalahan yang ada pada saya sepertinya walaupun belum 100% teratasi, tetapi saya telah menemukan jalan keluarnya, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu sudah temukan secara mandiri tadi dengan pancingan atau, pertanyaan pemantik dari saya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, semoga, kegiatan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.